Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sentosa karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Yuni Puspitasari, NIM 1702120684, jurusan Teologi Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Video ini merupakan proyek dalam rangka kegiatan PPL 2 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Kiranya video ini dapat menjadi berkat dan berkenan bagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dimanapun berada. Saya mohon maaf apabila ada tingkah laku dan tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada saat ini kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita secara virtual. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh dipertemukan secara virtual, kami boleh berjumpa secara virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pada saat ini secara virtual tidak akan mengurangi sukacita kami kepada Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami pada saat ini. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi dasar perlindungan kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di bawah perikop saling membantulah. Dalam nama Tuhan begini bunyi: Saudara-saudara,
kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama-lamanya masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk bersama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Di bawah perikop saling membantulah kamu, yang telah kita bacakan secara bersama. Pada kesempatan hari ini saya telah memilih tema ibadah keluarga secara virtual pada saat ini, yaitu kasih yang berasal dari Kristus, dengan tema khotbah saling membantu sebagai ciri Kristen yang sejati. Kesatuan orang percaya bagaikan kesatuan sebuah keluarga. Ada berbagai unsur di dalamnya yang berinteraksi dan menciptakan berbagai suasana, sukacita, saling membangun, saling mengasihi. Isi surat Paulus ini membuat kita harus menengok ulang kehidupan gereja kita. Ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, mana yang lebih banyak? Orang yang menyalahkan dan mencemooh atau orang yang menolong? Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dominan terlebih dahulu banyak orang yang menyalahkan ketika ada orang yang berbuat dosa. Seharusnya kita yang rohani ini membimbing, kita yang tahu firman Tuhan, kita yang membimbing mereka yang jatuh ke dalam dosa agar kembali berdiri tegak di dalam iman mereka, memulihkan dan mendoakan orang yang tersandung ini, bukan malah menuding mereka. Begitulah seharusnya persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, saling menanggung beban satu sama lain dan peduli terhadap anggota yang sedang mengalami malfungsi. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu. Kata janganlah jemu-jemu ini menunjukkan pada bagaimana kita berbuat baik bukan sekali-kali,
atau bukan karena ada maunya kita berbuat baik kepada orang lain. Yang sering terjadi, ada banyak orang Kristen yang menjadi manusia pura-pura baik. Beberapa alasan mengapa terjadi menjadi manusia yang pura-pura baik. Karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan kedudukan atau jabatan. Seringkali kita lakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena beberapa alasan tersebut, kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bukan karena dari hati kita yang tulus dan murni. Kita tidak berbuat baik kepada orang yang seharusnya semua orang itu kita kasihi, dan kita berbuat baik kepada semua orang dengan tulus dan murni. Berbuat baik kepada semua orang dikatakan dalam ayat yang ke-10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita. Betul tidak? Karena kita merasakan teman saya ini berbuat baik kepada saya harus berbuat baik juga kepada dia. Tidak salah sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita harus berbuat baik kepada musuh kita. Memang tidaklah mudah. Kita harus berbuat baik kepada lawan kita, kepada semua manusia. Seperti itu perintah Tuhan kepada kita. Tunjukkanlah kebaikan kita itu tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Walaupun saya yakin sangat sulit melakukan, tapi kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Belajar mengasihi dan menerima semua orang, dan berkati mereka. Kecenderungan kedua adalah mengkotak-kotakan dalam berbuat baik melalui ras, suku, agama, daerah, tingkat pendidikan, status sosial, jabatan, dan lain-lain. Jangan memilih-milih ketika kita mau berbuat baik, dan jangan melihat keberadaan kita harus memperlakukan mereka semua dengan baik. Jangan melihat keberadaan orang lain dulu ketika kita mau berbuat baik, tapi kita harus berbuat baik dengan adil kepada semua orang. Yang ketiga, berbuat baik dimulai kepada saudara seiman. Di dalam ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10 dikatakan berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik itu dimulai dari dalam orang Kristen itu sendiri, dari dalam keluarga sendiri, sehingga orang di luar dapat melihat dan memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen berbuat baik hanya kepada orang di luar iman Kristen. Mungkin saja karena ingin dihormati, dihargai, dilindungi, atau menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Banyak yang melakukan perbuatan baik itu di luar semata-mata ingin merasa nyaman atau demi keamanan. Memang itu penting, tetapi jangan lupa kita mulai berbuat baik dimulai dari dalam diri kita sendiri, keluarga, dan anggota jemaat kita. Ada kata bijak,
yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Tentang hal demikian, Alkitab menyatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita belajar berbuat baik dengan beberapa prinsip penting dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbuat baik harus dilakukan secara konsisten, harus dilakukan kepada semua orang, dilakukan kepada saudara-saudara seiman. Ketahuilah bahwa apa yang kita tabur hari ini, cepat atau lambat kita akan menuainya juga. Oleh sebab itu, melalui firman ini, Tuhan ingin mengajak kita untuk tetap menabur apa yang baik, sehingga di kemudian hari yang kita tuai pun pastilah yang baik juga. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, Bapak Ibu, kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, apalah arti ibadah. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdoa, kita naikkan seluruh sepakat kita berdoa. Dialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon Engkau memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih anugerah yang boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan kami, atas setiap berkat, kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah keluarga secara virtual. Ibadah secara virtual ini Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar
biarlah melalui ibadah virtual ini Tuhan, persekutuan kami tetap kami laksanakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami dan dunia telah digegerkan dengan pandemi ini. Kami mohon Tuhan, sebagai manusia yang lemah, sebagai insan yang lemah, kami mohon kuasa yang daripada Tuhan untuk melindungi dan memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Tuhan memulihkan negeri kami ini. Tuhan, kami hanya bermohon kepadamu untuk tetap melindungi kami, untuk tetap menjaga dan memelihara kami, tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kami boleh melaksanakan hari hidup kami selanjutnya. Hanya kami boleh berkumpul secara virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertemuan secara virtual kami ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk tetap memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dunia kami, bangsa kami telah digegerkan dengan pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang penuh dengan dahsyat. Kami yakin Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami ini. Ya Tuhan, teringat juga kami akan sahabat, kerabat, dan keluarga kami yang telah mengalami atau terdampak oleh virus ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan bagi mereka untuk tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka yang terjangkit oleh virus ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya mereka beroleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa setan iblis. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita. Kita akan mendengarkan pengantar persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, sidang jemaat menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama sampai persembahan kita selesai diadakan. Sementara persembahan syukur kita diedarkan, kita akan menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan di
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.